Halo Sobat Ketitik, ketemu lagi bersama saya Rara. Kali ini di Dialog Bicara Tentang, kita udah kedatangan narasumber yang keren banget. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau kemarin kita ngomongin tentang komika, terus kita ada ngomongin tentang marketing, ngomongin tentang karir-karir yang industrinya itu kreatif gitu ya, bisa dibilang. Nah, hari ini kita mau ngomongin topik yang lebih serius, di mana pilihan karirnya itu adalah di bidang product management. Langsung aja kita sambut Dea. Yeay! Halo Sobat Ketitik, perkenalkan aku Dea. Gimana nih kabarnya Dea hari ini? Baik, walaupun pagi hari ini mendung ya. Iya, ya, macet ya pasti ya. Macet, terus habis hujan deras juga semalam. Terus kesibukannya apa nih sekarang Dea? Kesibukannya sekarang aku lebih banyak di mentoring, product management, terus training juga, ngisi-ngisi training corporate, sama bikin usaha sendiri. Oh gitu, mungkin kita bahas satu persatu kali ya. Boleh. Awal mulanya bisa berkarir seperti sekarang kan banyak yang dikerjain. Kayaknya nggak bisa tuh kalau kita cuman kerja kantor terus udah itu doang. Karena tadi nyebut ada 3 hal ya. Berarti kesibukannya itu bisa dibilang fleksibel kah atau gimana? Bisa dibilang iya lebih fleksibel. Jadi sebenarnya antara kerja sendiri atau kita kerja kantoran itu tuh sama-sama ada stresnya sama-sama ada susahnya gitu. Tapi kalau yang ini aku pilih jalan ini tuh karena lebih fleksibel aja sih gitu. Jadi bisa dibilang kayak bukan berarti kita bikin usaha sendiri terus wah banyak waktu luang. Iya, seenaknya gitu enggak ya? Enggak juga gitu. Tapi seenggaknya kita bisa manage waktunya, manage level of stressnya gitu. Jadi walaupun pusing juga ada gitu, tapi pusingnya itu masih bisa dinikmati. Oke, berarti tadi semua pekerjaannya itu nggak ikut orang ya? Maksudnya kayak self-employed semua? Betul, self-employed, jadi kerjanya lebih project based. Oke, project based. Dan itu kamu sendiri yang menentukan atau ada manajer atau tim gitu? So far masih aku sendiri yang menentukan. Oke, berarti ngerangkap semuanya gitu ya? Betul sekali gitu. Karena baru mulai, aku tuh baru go public ya, jadi go public. Kayak IPO ya, go public. Betul. Karena sebelumnya tuh kan diem-diem ya Bu, gitu. Sebelumnya tuh kan pas aku full time kerja di perusahaan, itu kan ini sebagai side hustle, sampingan gitu kan. Nah sekarang karena aku sudah tidak ada full time job, jadi ya sampingan ini yang jadi full time job sebenarnya. Oh, berarti emang saya udah lama ngelakuin ini, cuman dulu side hustle sambil full time, terus melepas yang full time-nya gitu ya? Betul. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Maksudnya memilih ini dibanding si full time? Sebenarnya lebih tepatnya aku bukan melepas full time, tapi lebih ke karena kena layoff. Oh, kayak winter, ya itulah ya, winter tech di mana-mana ya kayaknya ya? Betul. Kalau diajak balik lagi ke company, berarti masih berminatkah atau udah nyaman dengan yang sekarang? Sebenarnya kalau diajak ke company lagi masih berminat, mungkin masih. Jadi kayak ada kemungkinan, tapi aku benar-benar assess dulu nih company-nya seperti apa. Karena di umur aku sekarang Bu, yang jadi prioritas itu adalah stabilitas dari company-nya kan gitu. Jadi udah tidak se-energik dulu nih gitu. Karena pindah-pindah company gitu. Sekarang udah kayak aduh pengen stabil nih gitu. Bener. Jadi kalau memang company-nya aku rasa wah kayaknya ini cuma sebentar aja untuk kerja full time, kayaknya mungkin nggak dulu gitu. Mending aku self-planner gitu, self-employed yang ngerjain project-project gitu. Oh gitu, berarti sekarang kliennya udah banyak ya? Maksudnya kan ada konsiderasi pengen stabil gitu. Just in case ternyata corporate yang datang itu adalah perusahaan-perusahaan baru, bisa dibilang kan mereka belum stabil. Kamu akan tetap menggeluti yang sekarang karena lebih stabil gitu? Menggeluti lebih tepatnya karena walaupun perusahaannya itu baru, klien-klien aku kan juga kebanyakan early stage startup kebetulan. Nah itu paling tidak itu kan aku status lebih ke project base, jadi mereka sudah tahu mau apa yang dicapai, aku ngerjain projectnya, terus ya udah gitu. Kalau bedanya dengan full time worker itu kan kita ada kontrak misalkan 1 tahun, 2 tahun, atau misalnya bahkan kayak karyawan tidak tetap ya, itu kan nanti jadi pertanyaan di CV. Oh kamu kerja full time di sini cuma 6 bulan, setahun. Oke, berarti personal brandingnya juga dipikirin bener-bener ya? Iya, karena itu juga
juga kebetulan selama aku berkarir jadi pertanyaan sih dari HR ya, kok pindah ke sini cuma berapa tahun gitu. Nah, aku sih kalau misalnya dari perusahaan terakhir nih itu milih company baru gitu ya, pindah ke perusahaan baru gitu. Takutnya ya karena kondisi lagi tidak stabil. Ya, betul. Takutnya ya terjadi hal-hal tidak terduga, lagi ya? Betul, kena layoff. Jadi akhirnya masa kerjanya sebentar gitu. Oke. Berarti kalau gitu ada keinginan untuk nyoba corporate yang non startup nggak sebenarnya? Karena kan layoff ini bisa dibilang masifnya tuh di startup ya teman-teman gitu. Atau nggak pengen? Kalau di situasi sekarang ya Bu, aku tuh malah justru pengennya ke itu yang corporate lebih yang stabil sih gitu. Jadi kalau non startup betul. Udah kalau dulu kan saya tidak terbuka pada opsi yang itu. Iya, biasanya gitu ya. Sama sih, saya juga belum pernah sih nyoba kayak kerja di non startup. Belum pernah. Jadi dari awal kerja di startup, sebenarnya sama kayak kamu, sebelumnya project-project itu juga. Cuman kebalik, dari yang tadinya project-project, akhirnya full ngantor, dan ngantornya selalu di startup gitu. Oh iya, jadi kalau sekarang tuh aku sudah consider untuk ke corporate. Mungkin corporate yang sekarang membutuhkan digitalisasi, misalnya kayak bank kan sekarang butuh digital bank gitu. Itu sebenarnya aku terbuka untuk yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak startup terus mereka melakukan mass hiring aku yang sangat hindari. Udah red flag ya kayaknya. Iya, karena sudah belajar dari pengalaman ya Bu. Kebetulan kan aku juga sudah kurang lebih 7 tahun di startup, itu sudah pindah kurang lebih 6. Oh iya? Iya. Oh. Gitu, jadi kayak ada banyak hal yang aku pelajarin di situ. Industrinya beda-beda ketika pindah-pindah? Kalau secara industri itu beda, ada yang financial service, ada yang retail, ada O2O juga, gitu. Jadi macam-macam gitu. Mungkin karena dari segi perusahaannya itu sudah banyak ya, sudah punya banyak pengalaman. Jadi referensiku tuh juga sudah cukup banyak gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada sebuah startup nih baru mulai, aku sudah bisa melakukan assessment gimana sih dari segi bisnis produknya seperti apa gitu. Udah banyak belajar lah dari kesalahan-kesalahan dan sukses story dari startup yang aku pernah kerja sebelumnya sih. Oh oke. 7 tahun kan bisa dibilang nggak sebentar ya kalau kita stay di satu company. Tapi karena ini pindah-pindah itu jadi lain hal. Terlebih lagi startup kan. Kalau startup ya kita tahu lah, katanya sih setahun di startup tuh nggak sama dengan setahun di korporat ya. Jadi kayak pasti ya emang stressful sih. Aku bisa membayangkan itu. Nah sekarang nih ngomongin tentang karir kamu tadi, karena kamu self employee berarti kan butuh dukungan yang luar biasa ya. Maksudnya nggak semua orang itu di Indonesia terutama terbuka dengan profesi yang kantor tapi self employee gitu loh. Ini kan project based gitu, bisa dibilang freelancer. Cuman bedanya sama freelancer ya di sini emang kamu yang jualan skillnya itu relate sama kebutuhan corporate gitu. Nah itu gimana tuh tanggapan keluarga mungkin atau pasangan gitu? Kalau keluarga sendiri sebenarnya agak kaget ya, bukan kaget, surprise but not disappointed gitu loh. Oh oke. Karena mungkin dari keluarga sendiri kagetnya tuh sudah dari lama, sudah dari semenjak aku mengambil jalan di startup sebenarnya gitu. Karena kan memang dulu kalau keluarga itu tuh pengennya kerja di BUMN. Ya, idaman lah ya, BUMN, PNS ya benar-benar. Gitu. Jadi kagetnya itu tuh dengan keputusanku tuh sebenarnya udah sejak dari aku ambil jalan di startup. Sempat di korporat non startup emang? Belum. Oh belum juga. Oh sama ya, mirip ya. Gitu. Oke. Saya masih idealis. Iya. Saya pengen berkembang, saya pengen belajar cepat. Ya memang itu ya, benar. Bisa dapatkan di startup gitu. Jadi dari keluarga pun tuh sebenarnya awalnya tuh bukan menolak ya, kaget sih. Kamu emang nggak mau kerja di BUMN aja gitu? Tapi saya nggak mau. Karena kedua orang tua saya itu tuh ini BUMN. Oh, gitu. Terus ingin melihat kehidupan yang berbeda gitu ya? Iya, betul. Itu satu. Biasanya terus gitu. Yang kedua lebih ke karena waktu dengan keluarga sih. Kalau di BUMN itu karena kedua orang tua saya tuh kerja sampai pensiun gitu maksudnya? Sampai pensiun. Oh, oke. Nah, ya. Beda generasi ya kita ya. Oke. Iya, beda. Gitu. Jadi kayak dari awal orang tua saya tahu saya di startup itu aja sudah kaget gitu kan. Kenapa nggak di perusahaan yang lebih settle, yang bisa kasih jaminan hari tua gitu-gitu. Nah itu juga another thing yang bikin kaget keluarga itu adalah betapa cepatnya
dinamika di startup itu kan. Apalagi saya pindah-pindah company itu juga sudah tuh hantaman kedua untuk keluarga kan ya. Oh kenapa pindah-pindah company? Karena buat mereka tuh mereka stick dari awal sampai pensiun tuh kan di satu company yang sama gitu. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk self-employed ya keluarga saya tuh sudah terbiasa akan keputusannya. Oh berbeda gitu lah ya. Oh gitu. Jadi sudah mulai di fase acceptance. Oh, tapi berarti butuh proses ya. Kira-kira berapa lama tuh dealing dengan keluarga gitu? Berapa lama? Mungkin bisa dibilang ya selama saya berkarir di startup sih sebenarnya. Gitu. Jadi kayak untuk bisa menjelaskan lagi, dan itu menjelaskan nggak bisa sekali. Itu harus diulang terus. Kenapa saya memilih jalan ini? Kenapa saya pindah company? Kenapa saya memilih posisi ini? Itu saya terus menerus jelaskan. Karena kan kalau di orang tua saya BUMN itu ya, product manager itu kan nggak ada. Iya beda-beda. Apa itu? Ya, beberapa BUMN yang mungkin digitalisasi tadi ya, mulai ada gitu, tapi mostly emang ya sih belum familiar lah ya. Familiar keluarga itu kan. Itu ngapain? Itu menjanjikan nggak sih ke depannya? Nah itu tuh, itu yang harus diulang terus, diulangi lagi. Gitu. Selama 7 tahun semuanya product management. Nah ini uniknya kalau saya itu tuh dari awal sebenarnya strategic planning associate itu jatuhnya di operations. Operations. Jadi ngehandle tim operation di lapangan dari seluruh Indonesia itu pekerjaan pertamaku sih. Operations dulu. Terus bisa kenal produk tuh gimana? Sama sih, pasti kayak biasanya orang kalau di produk tuh nggak dari awal produk ya, kecuali generasi yang baru mungkin mereka udah melek gitu ya dari awal. Tapi kalau seumuran kita kayaknya pasti pindah-pindah. Bisa kenal produk, ingat nggak? Sebenarnya kenal produk dari mana itu karena saya jadi setelah operation itu saya di business analyst. Nah di business analyst itu saya ngehandle sebuah produk yang nggak ada product manajernya. Gitu. Jadi di divisi itu divisi yang sangat baru. Saya waktu itu tuh bikin divisi itu karena sebuah keresahan gitu. Kita waktu itu akuisisinya gencar-gencaran nih gitu kan. Wah banyak nih jumlah new usernya. Tapi ternyata yang balik pakai aplikasi kita tuh di bawah 5%, Bang. Oh, berarti gitu. Churn rate-nya tinggi lah ya, retensinya jelek lah ya? Iya, karena dulu kan saya bisnis analis nih, gitu kan, ngeliat data, mengolah, memproses datanya itu, saya ngeliat kok nggak ada action dari kita nih untuk maintain retentionnya. Nah makanya saya propose tuh, kenapa nggak kita bikin tim retention? Nah akhirnya saya diberikan mandat itu untuk divisi itu, gitu. Itu baru tahun kedua saya kerja sih. Berarti mulainya tuh dari retention team, terus akhirnya belajar tentang produk gitu. Berarti otodidak pertama kali belajar. Betul. Jadi pas saya di bisnis analis itu, karena kan saya nyambi juga jadi product manager dalam tanda kutip ya, product manajernya kan. Itu saya juga sampai belajar saya ingat banget tuh tiap malam habis jam 7 gitu kan rata-rata udah selesai kerjaan. Itu saya masih stay di kantor, saya belajar di YouTube. Pokoknya dulu tuh belum ada kelas-kelas kayak sekarang komprehensif apa gitu ya, bootcamp. Iya nggak ada. Iya benar. Kalau 7 tahun kayaknya iya sih nggak ada kan. Kayak ya udah saya manfaatin. Nah dan karena dulu saya masih tahun yang namanya masih tahun kedua kerja kan, gajinya masih ya belum malah gitu kan. Jadi ya saya waktu itu memanfaatkan ini kayak acara-acara yang gratis. Jadi event-event gratis itu dulu banyak yang ngomongin soal data science, ngomongin soal agile. Itu pokoknya kalau ada acara offline dan itu gratis, saya pasti hampir datang. Gitu. Berapa lama tuh maksudnya kayak berburu acara gratis gitu? Kayak mahasiswa kan berburu sertifikat ya, biasanya sertifikat gratis. Kalau ini kan berburu acara gratis gitu. Berapa lama tuh masa kayak gitu? Berapa lama? Sampai akhirnya ngerasa kayak udah lumayan ya, berarti setahun beneran seminggu tuh ada tiap hari gitu? Tergantung, kadang kalau acaranya weekdays misalnya itu kan biasanya jam setelah kantor, itu biasanya saya ikut. Weekend itu juga saya ikut. Pokoknya kalau yang gratis itu saya pasti ikut gitu. Karena memang karena kalau kadang kita terdesak itu
kita lebih kreatif sebenarnya. Oh, oke. Tapi menarik sih, berdedikasi sekali ya berarti. Maksudnya demi mendapatkan ilmu yang diimpikan dengan budget terbatas tuh nggak menghalangi gitu loh. Iya, kan? Dan itu tuh banyak loh teman-teman sebenarnya kayak apa ya, referensi atau channel-channel yang menyediakan pembelajaran gratis gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu kalau kita mau effort ngegalinya itu tuh ada sebenarnya gitu. Boleh dong mungkin bagi-bagi ke Sobat Ketitik yang sekarang nih menurut Dea bagus untuk mereka belajar gratis tentang product management tuh kira-kira di mana? Nah, jadi gini, sekarang tuh kan teman-teman lagi marak sosial media ya, sosial media. Sekarang lah eranya sosial media. Iya, benar-benar. Lagi profesional tuh kan pakainya LinkedIn. Nah, sekarang teman-teman profesional yang sepantaranku ini juga mereka kan juga banyak yang kan. Dan mereka itu tuh mau untuk sharing, bikin podcast juga di LinkedIn. Oh, di LinkedIn berarti? Iya, di LinkedIn. Okay. Atau di Product School tuh juga dia selalu bikin podcast yang free lah untuk teman-teman join gitu. Teman-teman bisa belajar dari situ sebenarnya. Gitu. Dulu aku juga mulainya itu tuh dari nonton acara-acara. Kalau dulu kan aku di Bukalapak ya. Bukalapak tuh tiap minggu kan ada acara yang gratis. Oh iya, yang kayak kemarin kita ngisi itu ya? Iya. Oh, berarti kamu datang gitu? Selalu. Oh, oke. Oke, menarik sih. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak, dan dulu juga karena budget yang terbatas ini, dulu tuh aku juga sampai kayak nego banget tuh ke manajemen buat apalagi kan dulu ada dana untuk kita ikut pelatihan gitu kan. Cuman dulu aku karena masih statusnya tuh bisnis analis, itu dulu tuh aku pengen banget nih ikut konferensi product management sekali itu. Iya. Nah itu wah tuh dulu kan pengen banget kan mahal ya tapi ya. Kan mahal. Kalau yang berbayar mahal. Tuh, kan mahal. Akhirnya berpikir lah ini gimana caranya supaya saya bisa gratis. Oh, terus sponsorin kantor. Iya, awalnya saya tuh nggak boleh. Awalnya itu tuh yang dapat kuota untuk kesana itu cuma anak-anak produk. Oke. Gitu. Sedangkan saya bukan anak produk, tapi saya mengerjakan beberapa itu. Jadi saya coba tuh nego-nego ya. Saya inilah kasih convince lah, maksudnya product management ini menurut saya itu tuh mindset sebenarnya, bukan sebuah hard skill aja gitu. Jadi sebenarnya product management ini tuh berguna untuk teman-teman yang di tim data. Terus tim misalnya kayak tim bisnis analis itu juga harusnya tahu nih tentang product management. Jadi product management tuh bukan satu ilmu yang saklek, oh ini cuma ada di product manager aja, enggak gitu. Makanya kan sebenarnya teman-teman yang dulunya jadi product manager yang punya ilmu product management itu kan sebenarnya mereka juga nyebrang ke karir aja tuh gampang. Gitu. Aku punya beberapa teman yang dulunya orang produk itu sekarang jadi growth misalnya, atau di marketing itu juga ada, atau yang bikin usaha sendiri itu juga ada, dan itu sangat-sangat berguna kalau apalagi ya kita bikin usaha sendiri. Iya. Jadi tahu ya runtutannya, step-stepnya gitu ya. Oh oke. Berarti bisa dibilang kamu tuh selain tadi ya berdedikasi gitu, ketika lagi ada kendala tuh nggak patah semangat. Salah satu hal yang lain tuh juga sebenarnya kamu dapat bisa dibilang support system yang bagus ya di kantor itu, karena kan nggak semua orang nih sebenarnya ketika request walaupun udah convincing sampai berbusa gitu tetap nggak dapat izin gitu loh. Boleh nggak sih bagiin tips and trick gitu ke Sobat Ketitik, gimana sih caranya kita meyakinkan atasan mungkin atau meyakinkan siapapun itu kalau apa yang kita sampaikan itu benar, valid, dan ya bisa mendapatkan sesuai yang kamu mau gitu. Tips-tipsnya apa tuh? Tipsnya mungkin satu ya, kan biasanya kalau untuk stakeholder itu tuh kan beda-beda nih pemikirannya. Satu, kita harus terbuka dulu nih, maksudnya orang lain itu tuh pemikirannya tuh nggak sama-sama kayak kita. Gitu. Jadi kita harus bisa deliver dengan bahasa yang mudah dimengerti sama orang. Itu satu. Terus yang kedua, kalau case-nya tadi aku nge-convince untuk bisa ikut konferensi gratis, misalnya gitu ya, kan siapa tahu penontonnya ada mahasiswa pengen dapat sponsor gitu. Gimana tuh convince? Itu ya saya kasih alasan kenapa saya harus ikut gitu. Dan yang paling penting sebenarnya gini, kalau kaitannya dalam konferensi, kita tuh harus tahu konferensi itu ngapain, tujuannya apa, terus agenda-agendanya itu apa aja, terus di situ tuh yang bakalan bicara siapa aja sih, yang jadi pembicaranya tuh siapa. Terus kita harus bisa menjelaskan nih ke atasan atau misalnya ke bos gitu ya. Kenapa sih kita harus ikut itu?
itu tuh kita harus bisa menjelaskan gitu. Maksudnya dengan topik yang diangkat di dalam konferensi itu tuh gimana sih membantu kita dalam pekerjaan. Oke, berarti nggak cuman nyari tahu kenapa kamu harus berangkat, tapi dibalikin lagi kalau mereka sponsorin itu benefitnya apa gitu ya? Ujung-ujungnya atasan itu pasti pengen ngelihat bagaimana ini tuh beneficial ke company kan. Gitu. Terus harus dibalikin lagi sama kita. Setelah udah dapet gitu, sebagai kalau orang Indonesia kan biasanya kayak ada rasa terima kasih atau apa. Terus sebenarnya menurut kamu nih standarnya gimana gitu kan? Nggak mungkin gratifikasi juga kan? Orang kita aja nggak punya duit kan ibaratnya minta sponsor gitu. Itu apa sih sebenarnya sebagai individu yang harus kamu berikan ke company gitu? Kalau saya sih ya satu, biasanya kalau teman-teman itu disponsorin sama kantor untuk konferensi itu ada pertanggungjawabannya kan. Kayak biasanya bikin laporan, bikin rangkuman, terus teman-teman presentasi. Gitu. Ada presentasinya juga ya? Iya. Sharing knowledge gitu. Iya betul. Jadi orang-orang di kantor yang nggak ikutan konferensinya itu bisa tahu gitu. Menarik ya. Berarti bisa dibilang dengan mengirim satu orang, tapi kayak sekantor tuh ikut belajar gitu ya? Iya, waktu itu? Betul, waktu itu seperti itu. Terus juga kita juga bisa membuktikan dari misalkan proyek yang lagi kita kerjakan nih, relevan nggak sih dengan topik yang kemarin? Nah itu implementasinya kayak gimana? Nah itu tuh penerapan apa yang kita dapat pas konferensi kemarin itu juga bisa jadi satu timbal balik sebenarnya. Kayaknya kita agak tarik mundur ke belakang ngomongin tentang pendidikan ya. Kita ngomongin karir kayak panjang. Maksudnya aku penasaran juga sih karena nggak tahu gitu. Kalau dari background pendidikan tuh sebenarnya relate nggak sih sama pekerjaan saat ini gitu kan? Pertama ternyata bisnis analis, terus habis itu ada dapat conference sana sini, kenal produk, terus terjun ke produk terus gitu. Nah kalau pendidikan nih kayaknya soalnya belum ada ya jurusan product management gitu kan. Jadi teman-teman biar pengen berkarir kayak gini tuh harus kuliah apa atau harus ngapain waktu kuliah gitu? Boleh sharing nggak? Boleh. Sebenarnya background pendidikan itu kalau ditanya apakah relevan dengan masing-masing karir tadi itu ya relevan karena background pendidikanku sendiri itu tuh teknik. Ya biasanya teknik soalnya. Betul. Kenapa sih? Tapi itu kenapa sih? Maksudnya kayak aku bukan dari teknik ya, jadi aku pengen tahu gitu. Kenapa kok kebanyakan lowongan kalau tentang product management entry level fresh graduate itu nyari yang teknik? Emang apa sih kesamaannya gitu? Kenapa yang teknik? Mungkin karena yang pertama kebanyakan lowongan product manager ini kan di startup teknologi kan, Ra. So karena itu berkaitan dengan teknologi yang biasanya dicari adalah anak-anak teknik. Gitu. Tapi product management itu tidak tertutup hanya untuk anak-anak teknik sebenarnya. Gitu. Background manapun itu bisa. Aku punya beberapa teman-teman PM yang backgroundnya itu teknik tapi teknik fisika, teknik tapi teknik metalurgi itu juga ada. Gitu. Ada juga temanku yang sosial gitu. Ada hukum. Ada, aku kenal kayaknya 2 atau 3 yang dari hukum gitu. Dari hukum ke product management. Emang sih zaman sekarang ya switch karir udah biasa lah ya. Berarti bisa dibilang nggak harus linear ya. Dari kemarin tuh juga bintang tamu yang semua sama sih. Bisa dibilang nggak terlalu linear gitu loh. Kenapa ya kira-kira nih menurut kamu anak muda, waduh kayak kita gitu ya. Sama sih, aku juga nggak linear soalnya. Gitu. Kenapa sih kira-kira mencoba kuliah jurusan apa, terus mencoba karirnya tuh apa gitu. Menurut kamu fenomena ini tuh gimana gitu? Kalau menurutku kenapa kebanyakan, ini aku nggak bilang semuanya, karena ada beberapa temanku yang PM yang memang dari informatika, sangat linear, idealnya seperti itu. Gitu. Tapi kenapa kok teman-teman itu ada yang jurusannya apa, terus sekarang kerjanya apa? Yang menyebabkan kita itu memilih jurusan itu kan ada banyak faktor sebenarnya. Pas kuliah itu kan, karena masa kuliah itu adalah masa-masa transisi dari kita itu bergantung sama keluarga. Kita kalau pas SMA itu kan kita masih mengandalkan keluarga ya biasanya ya. Itu kita pelan-pelan dilepas jadi orang dewasa gitu kan yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Tapi biasanya kuliah itu tuh ada peran dari keluarga misalnya yang menentukan kita untuk kuliah di mana. Gitu kan. Contoh nih misalnya ada teman-teman yang keluarganya, wah aku pengen ini anak aku jadi dokter. Apa sih dokter kalau enggak insinyur atau lawyer tadi kan hukum gitu. Itu kan juga bisa mempengaruhi pilihan anak terhadap pendidikan
pendidikan tingginya gitu. Jadi itu mungkin juga bisa jadi faktor kenapa yang diambil di kuliah itu apa, yang diambil pas kerja beda lagi. Terus mungkin yang faktor kedua itu adalah pas dia kuliah atau mungkin pas SMA akhir ya, itu masih belum tahu dia tuh bagusnya di mana, dia tuh strength-nya di mana. Jadi kayak ya udah saya ambil jurusan ini karena mungkin peminatnya banyak. Oke. Dulu itu zamanku, kayak udah. Iya, tapi sama sih zamanku dulu gizi kesehatan tuh ngetop juga. Iya, dulu zamanku itu tuh kan pakai passing grade. Iya betul, sama kok. Jadi cara kita tuh melihat kita mau masuk jurusan mana sih, kita mau lihat mana yang orang tuh banyak masuk. Iya betul. Tuh. Jadi itu juga bisa jadi faktor sebenarnya. Kenapa yang diambil itu apa pas di kuliah terus ternyata beda lagi gitu. Karena banyak juga teman-teman yang pas kuliah akhirnya baru menemukan jati dirinya gitu. Oke. Bahkan juga ada mungkin habis dah lulus masih belum tahu ya mau jadi apa. Betul. Gitu. Terus gimana nih saran dari kamu kalau ada teman-teman yang mungkin udah lama berkarir terus pengen pivot gitu ya, ganti karir, atau yang udah lama kuliah terus sekarang menyadari kayaknya ini bukan jurusan yang aku mau gitu. Menurut kamu nih, apa langkah-langkahnya untuk bisa switch karir gitu? Langkah-langkah untuk switch karir menarik. Sebenarnya gini teman-teman, aku tuh percaya bahwa yang namanya karir, posisi, jabatan, role itu tuh ada interconnecting skill-nya. Jadi ada skill yang menghubungkan antara satu karir dengan karir yang lain sebenarnya. Gitu. Nah itu yang teman-teman harus cari tahu dulu. Misalkan teman-teman pengen switch karir ke misalnya dari bisnis analis ke product manager. Kayak aku dulu. Itu tuh kan pasti kita sebenarnya tahu sebenarnya apa yang mau kita capai di product manager itu kan gitu. Maksudnya alasannya kenapa kita switch karir ke product manager itu kan pasti ada satu karakteristik dari product manager itu yang buat kita tertarik. Nah itu coba dicari tahu dulu sebenarnya itu tuh apa sih product manager tuh yang ideal tuh yang kayak gimana sih gitu. Jadi itu dicari tahu dulu terus di relate lagi sebenarnya dari posisi saya sekarang itu saya interconnecting skill saya ke product manager itu apa ya gitu. Misalnya kayak aku kemarin bisnis analisnya aku tuh kan lebih ke data ya. Aku tuh dulu lebih banyak mengolah data, menganalisis gitu kan. Jadi kayak lebih ke data analisis yang aku strong di situ dan aku merasa bahwa PM yang bagus itu adalah PM yang punya data analytics yang bagus kan. Itu juga salah satu alasan aku, kan sekarang aku karir ini bisa dibilang di bidang marketing tapi lebih ke growth marketing. Kemarin aku juga ngambil course data analytics sih. Maksudnya kayak iya sih semua pekerjaan kayak akan lebih bagus kalau kita ngerti data kan. Betul. Iya. Nah itu jadi aku ngelihat tuh ternyata yang bisa menjembatani saya ke product manager yang saya sudah punya sekarang itu adalah si data analytics ini gitu, yang membuat saya beda dengan kandidat-kandidat PM yang lain, yang apalagi kandidat PM yang dari awal karirnya sudah PM. Terus jurusannya informatika lagi makin ya semuanya linear. Itu yang kayak wah ini gimana cara saya stand out. Nah itu akhirnya yang bikin saya sekarang saya tuh punya skill apa sih yang itu tuh juga nanti dibutuhkan loh di product manager, tapi itu tuh sekarang saya melakukan tuh sehari-hari. Ya itu data yang saya flexing waktu itu. Berarti kalau gitu dua hal yang paling penting kalau teman mau switch. Yang pertama harus tahu dulu karakteristik apa yang kalian punya sama karir yang dimiliki. Jadi kayak benang merahnya gitu apa. Terus yang kedua apa yang bikin kita tuh stand out kalau kita switch karir di situ ya. Betul, itu juga sebenarnya. Nah ini alasan kenapa aku bikin salah satu service yang aku lagi develop tahun ini tuh kan namanya Pathway. Pathway Indonesia. Itu tuh layanan untuk karir coaching, tapi itu pendekatannya lebih ke strength based. Jadi aku tuh pengen teman-teman itu tuh tahu sebenarnya strength mereka itu di mana sih, talent mereka tuh di mana sih gitu. Jadi aku tuh pengen teman-teman itu tuh memilih karir atau jalan karirnya itu memang sesuai dengan strength-nya masing-masing. Karena aku percaya masing-masing manusia tuh punya skill atau talent yang unik dan itu harus dikeluarkan. Berarti ini yang tadi kamu bilang Pathway itu bisnis kamu sendiri gitu ya? Kayak gimana tuh kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ikut gitu ya, ikut dalam artian jadi peserta untuk menemukan jati diri. Siapa tahu kalian bingung gitu ya. Ini bukan jati diri yang kayak orang-orang bingung pada demo-demo gitu, bukan ya. Tapi ini jati diri tentang karir gitu. Betul. Itu gimana tuh caranya kalau pada pengen join? Kalau pengen join teman-teman bisa langsung DM ke aku.
Oh, di Instagram atau di LinkedIn? Di LinkedIn boleh, di Instagram atau follow pathway_id @pathway_id. Oke, nanti kita tulis lah ya, ada tulisannya gitu pokoknya di caption. Oh, berarti infonya ada di situ semua ya. Betul. Dan itu gratis atau berbayar nih? Dan itu untuk teman-teman konsultasi itu gratis, konsultasi masalah. Nah, kebetulan kemarin aku habis nyebar form nih buat aku interview tentang karir kan. Itu ternyata banyak banget yang punya curhatan tentang karir sebenarnya, tapi mereka kayaknya nggak punya platform untuk menyalurkan itu. Gitu. Oke. Berarti konseling karir itu, Pathway itu? Iya, karir coaching sih. Jadi kita pengen ngebantu teman-teman untuk bikin karir path itu sesuai dengan strength. Jadi kekuatan itu apa gitu. Jadi nggak apa ya kayak yang aku pengen lihat ke depan tuh adalah yang jelas employability-nya talent itu tuh meningkat karena orang-orang tuh tahu dia strength-nya di mana gitu. Apa yang membuat dia unik sebagai misalnya tadi product manager gitu. Oh, berarti pesertanya tuh nggak harus yang dari kalangan produk ya? Karena sebenarnya kan aku kira kamu bikin kelasnya tuh product management. Ternyata setelah dikasih tahu kelas karir gitu ya? Iya, karir coaching. Oke, berarti enggak ya? Berarti pesertanya macam-macam ya? Bebas gitu. Itu juga karena mungkin gini, aku kan background sebenarnya bukan psikolog ya. Iya. Lebih kayak karena aku suka karir, lebih suka ke talent development gitu kan, suka people. Oke. Gitu. Jadi aku sendiri juga kemarin sempat ambil sertifikasi coaching. Oke, di Indonesia. Di Indonesia, tapi dia international certification gitu. Oh, di mana tuh? Siapa tuh ada teman-teman yang juga pengen ngambil gitu? Aku tuh kemarin ambilnya di Coaching Indonesia. Jadi kalau teman-teman tertarik juga nge-coaching orang, nah itu bisa tuh ambil CPC di situ, Certified Professional Coach. Oke, biayanya gitu? Biayanya kemarin kalau nggak salah sekitar 2 digit lah. Oh iya, lumayan mahal ya. Jadi teman-teman kalau kalian mau yang gratis dulu bisa ke Pathway aja, konsul gratis gitu ya. Karena ini udah ikut kelas yang mahal gitu, jadi kalian nggak usah khawatir. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin topik yang agak lebih santai gitu ya, tapi tetap agak serius lah. Pengen tahu sebenarnya cita-cita Dea itu tuh apakah kehidupan sekarang atau berbeda gitu, dan masa depan yang kamu bayangkan tuh seperti apa? Dulu itu pas aku muda nih ya, dulu kan masih young gitu kan. Aku tuh dulu selalu mikir ada satu titik di mana aku akan punya kayak ada satu titik di mana aku merasa hidupku itu akan sudah settle lah, aku udah tahu mau ngapain, aku sudah yakin dengan pilihanku gitu. I will figure out by 30 gitu. Dulu punya target-target gitu? Punya. By sekian. Sekian itu dulu gitu. Karena mungkin kan aku dulu mengikuti standar dari masyarakat. Iya. Gitu. Tapi ternyata setelah menginjak umur kepala 3 gimana tuh? Ternyata nggak semua hal kita tuh harus sudah figure out sebenarnya. Betul. Lebih realistis lah ya, bisa dibilang kan ya. Betul. Go with the flow lah. Iya, jadi kayak apa yang waktu itu saya inginkan, apa yang saat ini saya ingin lakukan, saya lakukan. Gitu. Tapi apakah saya harus stick pada situasi sekarang atau enggak? Mungkin iya, mungkin enggak. Berarti gitu. Open gitu ya. Intinya kayak kita nggak boleh, kalau orang Jawa bilang saklek lah ya, kaku. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sih merasa sekarang saya diberikan kesempatan apa, saya coba lakukan itu. Misalkan kayak tadi Pathway gitu ya. Itu kan sebenarnya lahir karena keresahan saya akan talent. Tentang people. Gitu. Jadi selama kemarin saya bekerja itu kan kita ngebentuk kita ya sebenarnya. Itu tuh saya merasa bahwa dunia ini tuh akan lebih baik dengan orang-orang yang tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tapi juga punya orientasi ke orang, ke manusia, ke people. Jadi saya merasa bahwa di Indonesia itu banyak banget orang pintar, banyak orang cerdas, tapi banyak yang tidak care ke people development. Jadi kenapa saya membuat career coaching ini? Ya saya coba untuk memulai dulu dengan apa yang saya bisa.
Ini ada istilahnya sih, lean with circles apa ya kalau nggak salah. Jadi kayak kita bersandar sama orang-orang lain, terus saling empowering each other gitu. Terus yang satu ngasih masukan ke yang lain. Oh, berarti kamu emang pengennya giving to others gitu ya melalui PT. Maksudnya, oke, udah pasti ada yang berbeda, ada yang gratis. Tapi kan itu dua hal yang berbeda ya menurutku. Karena value-nya ya kamu udah ngabisin waktu segala macam, studi, pengalaman kerja, masa nggak dibayar sih? Nggak semua gratisan ya. Tapi ada yang gratis kan? Ini namanya ikigai sebenarnya. Oke, ya tadi pengen ngomong sih. Ini kayak konsep ikigai Jepang gitu ya. Emang terinspirasi dari situ? Lebih karena saya dulunya nggak tahu ada konsep seperti itu kan. Tapi ternyata pas saya baca, loh ini kok sesuai. Mirip sama, iya benar. Kita pengen lakukan. Oke. Gitu. Menarik sih. Kamu bagusnya di mana? Kak, itu yang dibutuhkan oleh dunia dan orang tuh mau bayar itu. Terus so far udah berapa kali jalan atau baru banget ini mulainya? Oh, ini baru banget, pathway baru banget mulainya. Gitu. Sendirian? Sendirian. Tapi kalau yang kayak mentoring sama coaching tuh kan memang aku udah agak lama ya mulainya gitu. Menarik sih. Berarti ini boleh diceritain lebih lanjut nggak kenapa malah bikin kelas gitu? Mereka udah punya klien ya. Maksudnya kalau orang tuh terbiasa di zona nyaman, dia udah punya banyak klien, ya udahlah gitu kan, nerima dari klien aja. Ini kan kamu bikin sendiri. Berarti kamu yang pitching ke orang-orang, nawarin ikut kelas aku gini-gini. Itu kenapa kamu memutuskan untuk bikin sendiri? Apakah mungkin ada standar tertentu yang hanya ada di Pathway ini dan gak ada di kelas kamu yang kerja sama korporat atau gimana sih? Kalau kelas aku yang dikerja sama korporat itu kan lebih kayak ke skill, hard skill. Oh, nggak pernah karir gini? Profesional. Oh, gitu. Kayak misalnya product management, project management, communication skill, business analysis gitu. Tapi Pathway ini tuh lebih ke orang. People, strength-nya dia apa, terus kayak karir dia mau dibawa kemana ke depan, jadi lebih ke people-nya. Oke, terus harapan kamu nih untuk let's say 5 tahun ke depan, atau nggak usah jauh-jauh deh, tahun ini aja gitu, selain Pathway kamu bayangannya mau ngapain lagi? Masih awal tahun ya, resolusi kamu gitu ada nggak? Sebenarnya kan ini selain Pathway. Iya, selain Pathway. Kalau selain Pathway itu tuh saya sebenarnya ya tetap corporate training. Karena itu sebenarnya jadi salah satu main pemasukan. Oke. Gitu. Terus tetap corporate training. Saya mau untuk lebih skill up lagi trainingnya. Terus saya juga lagi pengen bikin. Saya kan suka motor bike nih, touring motor bike sendiri. Oh iya, naik motor kamunya? Di Vietnam ya, di Vietnam, di Thailand gitu. Oh iya? Iya. Ikut komunitas motor bike gitu? Belum, tapi saya pengen meng-empower teman-teman untuk, terutama yang cewek sih, untuk solo traveling. Gitu. Jadi kan persona saya kalau di Instagram tuh kan mbak-mbak yang suka solo travel. Oke. Berarti personal brandingnya beda-beda ya. Di LinkedIn kan tadi product management. Kalau di Instagram lebih kayak biker cewek gitu. Iya, karena itu kan lebih ke hobi kan sebenarnya. Hobi. Ternyata kok aku dapat beberapa klien nih. Oh iya, serius? Iya, yang dia tuh konsultasi buat solo traveling gitu, buat preparation solo traveling, itinerarynya gimana gitu. Karena kan nggak semua orang ternyata punya keberanian untuk traveling kan. Apalagi cewek ya. Takut takut gimana nanti di sana ada apa aja itu kan. Ada beberapa orang-orang yang punya ketakutan kan. Aku tuh ternyata ada perannya di situ untuk memberikan clarity, untuk ngasih kayak di sana tuh ntar di Thailand tuh ada apa aja sih, ada apa aja. Atau misalkan di Vietnam tuh nanti ada apa aja. Kamu rekomennya kemana aja yang aman di daerah mana gitu. Berarti ada keinginan mau jadi traveler gitu maksudnya atau? Iya. Oh iya. Ke ini juga sih, saya pengen ngebuka layanan juga untuk teman-teman bisa konsultasi solo traveling. Udah berapa kali tuh solo traveling kalau boleh tahu? Udah dari 2012 kayaknya. Oh iya. Iya, udah lama. 12 tahun ya. Iya. Backpacker? Enggak. Oh ya kadang koper. Iya tahu. Aku juga suka sih kalau pakai koper ya. Lo backpacker jujur aku belum pernah kayaknya. Saya kemarin udah nyoba terus nggak puas. Iya. Aku juga sih. Oke. Menarik sih, baru tahu loh beneran. Jadi itu kayak bisa dibilang hal yang kamu mau coba gitu ya. Karena itu juga dari hobi kan. Tadi kerjaan sekarang dari side hustle, terus yang ini dari hobi gitu. Mau diseriusin berarti ya? Karena ada demand-nya. Ya. Oke, semua kembali ya ke demand ya. Betul. Kita ada gitu kan. Kadang-kadang kita bikin produk nggak sengaja
aja ada demand-nya, ya udah. Udah aja jalanin. Oh, oke, benar sih, aku baru tahu. Boleh dong closing statement nih untuk sobat Ketitik yang lagi nonton gitu. Terserah tentang apa aja boleh, mau tentang nasihat karir, mau tentang nasihat kehidupan, apapun boleh. Closing statement gitu. Sebenarnya gini sih, hidup kita tuh nggak harus saklek, kita tuh mau ngapa-ngapain aja itu nggak harus ada kitabnya gitu, nggak harus ada panduannya gitu. Asalkan teman-teman itu tuh punya North Star, itu yang saya pegang terus. Jadi mau apapun karirnya, mau apapun yang dilakukan itu fleksibel sebenarnya gitu. Asalkan kita mengarah ke North Star itu. Kalau North Starku sendiri itu adalah aku pengen jadi ibu yang bisa fleksibel manage keluarga sama tetap berkarya gitu. Dan saya pengen ke depan itu tuh ini ngomongin jangka panjang ya. Ke depan itu tuh saya pengen menciptakan dunia yang lebih aman untuk anak-anak saya gitu, terutama untuk perempuan sih. Gitu. Saya pengen ketika saya punya anak perempuan, itu dunia ini tuh sudah mulai shifting stigmanya terutama terhadap perempuan gitu. Makanya apa yang saya lakukan sekarang sebenarnya selain bentuk saya contribute back, itu juga sebenarnya adalah satu saya pengen jadi representasi juga gitu untuk perempuan gitu. And I want my kids later on kayak ngelihat ke, oh ibu saya bisa melakukan ini, misalkan kayak solo traveling gitu kan, ibu saya bisa kok sendirian ke Thailand, Vietnam dan lain-lain gitu kan, oh saya juga pasti bisa. That kind of feeling yang saya pengen ciptakan ke anak-anak saya, dan itu saya jadikan North Star gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, action apapun itu sebenarnya fleksibel, tergantung karena kan situasi dunia ini kan tidak bisa ditebak ya, apalagi yang terjadi di luar sana. Ya, perang ya sekarang. Geopolitik, apa yang itu kan nggak bisa kita kendalikan. Jadi yang bisa kita punya adalah North Star-nya, lalu yang kita lakukan tuh sekarang apa yang ada, apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman punya experience di situ, ya itu yang dilakukan gitu. Oke, ini nggak jadi closing bentar. North Star tuh apa nih? Mungkin sobat Ketitik nggak tahu gitu ya. Ya kan, ini kan Mas ya, coba ya kan Mas ya. Bentar, nggak jadi closing jadinya. Kayak iya betul, merek sepatu ya. Tapi ternyata bukan. Nah, apa nih North Star gitu untuk teman-teman yang awam? North Star itu kayak teman-teman punya visi dalam hidup gitu, punya guide dalam hidup gitu. Jadi kayak kita udah nggak ngomongin 5-10 tahun lagi, tapi lebih dari itu tuh sebenarnya teman-teman tuh pengen melihat apa sih? Oke. Bahasa lainnya kalau teman-teman suka lihat konten-konten kucing, karena saya pecinta kucing, oh sama. Kadang kan ada kayak tulisannya, oh kucing itu membawa misi dalam kehidupan, semacam itu. Oke kan, bener kan? Jadi kita juga punya misi hidup ya. Gak usah ketawa-ketawa, bener. Kucing punya misi dalam kehidupan. Iya? Katanya iya, kata animal communicator gitu. Aku juga punya kucing. Oke. Sekian sobat Ketitik untuk hari ini bincang-bincangnya. Thank you deh udah mampir. Bye-bye.